Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih yang udah hadir di kelas maju sore hari ini. Yang lagi puasa, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Mudah-mudahan masih semangat untuk sampai nanti berbuka sambil kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing di kelas maju sore hari ini. Mudah-mudahan bisa sekalian ngabuburit ya teman-teman ya. Jadi nanti masih kuat sampai buka puasa. Oke, sebelumnya selamat datang yang baru datang. Dan sore hari ini kita akan membahas tema yang menarik banget, yaitu mencatat produksi stok, jaga catatan inventory tetap akurat. Jadi ini penting banget buat teman-teman terutama yang berbisnis F&B ya. Jadi yang biasa stoknya sering tidak sama dengan yang ada di gudang, pencatatannya berantakan, mungkin sharing-sharing sore ini bisa bikin pencatatannya tambah maksimal gitu. Oke, sebelumnya kita mau putar dulu video profil tentang Maju biar teman-teman lebih mengenal tentang Maju. Oke, silakan. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel. Mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri. Apapun bisnismu bisa maju.
Oke, itu tadi sekilas tentang Maju ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan ya tentang Maju lebih baik lagi. Dan oke, sebelumnya saya mau ngajak teman-teman buat selain dapat ilmu di sini, teman-teman juga bisa berpotensi mendapatkan hadiah menarik dari Maju ya dengan cara memposting keseruan sore hari ini di Instagram story-nya teman-teman. Jangan lupa di tag @serudimajo dan @majo.indonesia. Nanti para teman-teman yang terpilih akan dihubungi oleh admin dan akan mendapatkan hadiah berupa saldo e-wallet. Gitu. Oke, di sini udah ada teman saya yang akan menyampaikan materinya, Kak Kasbar. Pagi-pagi. Pagi, apa kabar Kak Kasbar? Baik, alhamdulillah baik banget. Baik banget. Oke, temanya hari ini seru banget ya Kak ya. Iya, benar. Jadi ini penting banget buat teman-teman F&B atau ada segmen lain yang perlu banget dipakai tema sore hari ini. Lebih cocoknya memang sih di F&B ya, karena kan lebih kayak gimana mereka ngebuild stoknya mereka untuk produksi stoknya mereka itu supaya lebih ter-tracking gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang dari segmen F&B atau temennya yang punya bisnis F&B atau mau memulai bisa diajak join bareng ya teman-teman karena sore hari ini sangat bermanfaat. Dan nanti untuk segmen Q&A akan ada di setelah pemaparan materi dari Kak Kasbar. Jadi teman-teman santai aja, pasti nanti semua pertanyaannya akan kita jawab satu persatu. Dan oke, silakan Kak Kasbar, sudah siap kah? Oke, sudah siap. Oke, silakan perkenalan dan sampaikan materinya. Oke, teman-teman, terima kasih buat Kak eh, Adit, Kak Kak. Adit, Kak Adit. Sorry Kak Adit, kayaknya belum puasa ini aku agak-agak lumayan sudah ke-trigger kayak sama lapar-lapar ya. Udah jam-jam rawan nih gitu. Perkenalkan teman-teman, nama saya Andika Barsam Sumbar. Saya Sales Capability area Kalimantan Sulawesi untuk Majo Indonesia. Spesiali ditempatkan di Kalimantan Sulawesi, tapi saya domisilinya di Makassar di Sulawesi. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang cara mencatat produksi stok, teman-teman. Nah, kita bahas dulu nih, apa sebenarnya itu produksi stok. Next. Nah, pencatatan produksi stok itu perlu dilakukan untuk setiap pelaku wirausaha gitu. Kenapa? Karena itu membuat stok barangnya supaya lebih baru dengan menggunakan bahan baku yang sudah ada gitu. Jadi simpelnya kita ngebuat stoknya dari bahan baku yang sudah ada. Contohnya mungkin seperti produk coffee blend dari bahan baku itu seperti green bean arabica, gayo, dan juga gunung Arjuna. Simpelnya juga kalau simple banget yang kita biasa bikin itu seperti mungkin dari bikin kayak sambal terasi atau sambal rica-rica itu kan dari bahan baku contohnya mungkin kayak dari tomat, sambal dan tomat apa cabai rawit, kecap dan sebagainya ya itu seperti gitu dia produksi stok teman-teman gambarannya. Next. Nah, fungsi pencatatan produksi stok ini itu yang paling pertama pasti lebih akurat gitu. Dengan mencatat semua bahan baku yang dilakukan, jumlah jumlah yang digunakan itu jumlah stok yang digunakan itu lebih akurat. Jadi mengurangi yang namanya kerugian teman-teman kayak gitu. Terus juga yang kedua yaitu untuk menganalisa gitu. Data inventory yang akurat akan jadi pondasi bagus untuk melakukan analisa dan membuat keputusan bisnisnya itu kapan harus stok ulang dan kapan harus berhenti dan lain-lain. Jadi kita tahu perputaran stoknya kita itu gimana gitu. Terus yang terakhir yaitu keuntungan teman-teman. Gitu. Secara otomatis pasti dengan membuat keputusan bisnis yang tepat, usaha yang dijalankan juga akan terhindar dari kerugian yang tidak perlu lagi gitu. Contohnya mungkin kita terlalu banyak nih bikin sambal yang tidak sesuai sebenarnya dengan harga modalnya kita kayak gitu. Nah, itu salah satu yang membuat biasanya banyak dari pelaku UMKM atau pelaku wirausaha itu boncos di bagian stok yang seperti itu. Next. Nah, apa keuntungan pencatatan produksi stok secara digital? Ya pasti karena tadi yang kita sudah bahas yaitu akurat, terintegrasi, dan juga praktis. Nah, kalau akurat tidak perlu melakukan
secara manual gitu. Jadi karena jumlah stok bahan baku maupun produk akan secara otomatis diperhitungkan oleh sistem. Jadi kita nggak ribet lagi untuk catat manual, Kak. Berapa sih yang ini, berapa sisanya yang ini. Jadi secara otomatis itu lebih akurat dan juga pasti lebih gampang dan menghemat waktu. Terus yang kedua terintegrasi gitu. Semua bahan baku yang digunakan akan diperhitungkan harga modalnya dan juga mempengaruhi perhitungan laporan keuangan gitu. Jadi kan terintegrasi nih. Jadi kita bisa tahu HPP-nya berapa, keuntungan berapa, laba rugi berapa, laba kotor berapa, laba bersih berapa. Itu kan nanti terintegrasi semua dalam satu sistemnya Majo, teman-teman, kayak gitu. Terus selanjutnya adalah praktis gitu. Terdapat sistem template yang memudahkan pencatatan produksi stok secara berulang. Jadi kalau kita udah bikin satu produksi stok, itu bisa kita simpan teman-teman. Kita simpan template-nya dan nanti kita bisa memakai lagi kayak gitu. Jadi secara otomatis lebih praktis, lebih menghemat waktu dan juga tanpa harus berpikir lagi bagaimana caranya buat dan sebagainya seperti gitu teman-teman. Gitu. Next. Nah, di sini nih, kalau kita melihat bagaimana sih caranya, nah simpel banget teman-teman ya. Yang paling pertama itu kita login ke dashboard dulu. Of course pasti harus punya akun Majo teman-teman ya. Harus punya akun Majo dulu, terus sudah itu kita masuk ke bagian fitur penjualan. Nah, setelah masuk fitur penjualan, barulah kita pilih bagian fitur selanjutnya yaitu fitur inventory. Nah, setelah kita pilih fitur inventory, nanti di bawah kan akan muncul tuh menu-menu submenu yang sudah ada. Nah, barulah kita pilih produksi stok. Nah, nanti muncul ada nih teman-teman, ada yang sudah di gambarnya teman-teman yang dilihat di layar, ada beberapa yang sudah ditandain gitu, tandain gambarnya gitu. Kayaknya mungkin agak terang banget ya, itu bagus kayak tadi yang agak biru-biru dikit. Nah, kayak gini. Nah, teman-teman kalau kalian lihat di dalam pertama yang di lingkari pertama itu, yang dikotakin pertama, yang pertama ada tulisan tambah produksi stok. Nah, di situ ketika kalian klik itu akan membuat produksi stok baru. Nah, sedangkan kalau yang di bawahnya itu kita bisa melakukan pencarian berdasarkan tanggal dan nomor produksinya gitu. Jadi kita bisa cari secara manual teman-teman gitu. Jadi bisa langsung cari kalau memang udah banyak kita bikin. Kayak gitu. Terus selanjutnya di bawah itu ada daftar produksi stok yang sudah pernah dibuat dari sebelum-sebelumnya. Jadi apapun yang kita udah buat teman-teman di produksi stok akan muncul semuanya di situ di daftar produksi stoknya. Jadi secara otomatis kembali lagi yang 3 tadi itu manfaatnya lebih gampang gitu teman-teman ya. Next. Oke, terus selanjutnya di sini nanti ketika kita pilih tambah produksi stok itu nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, di sini itu akan ada 2 submenu yang diarahkan. Yang paling pertama informasi produk stok sama yang di bawah stok sumber dan hasil. Nah, ketika kita pilih yang paling pertama informasi produk stok itu akan muncul nama outlet kalau memang teman-teman udah punya beberapa outlet yang memakai Majo. Jadi pilih aja outlet yang mau dipakai gitu. Terus udah itu ada nomor produksi stok yang diatur secara langsung, terus tanggal produksinya pasti tanggal saat dibuat, terus di bawah itu ada tulisan stok sumber dan hasil gitu. Nah, sumber data ketika ada centang ada tanda merah itu berarti wajib diisi teman-teman ya gitu. Nah, di situ ada tulisannya buat data baru sama gunakan template. Sedangkan kalau buat data baru berarti datanya itu masih fresh atau kita buat baru tanpa menggunakan template yang sebelumnya atau tanpa template yang ada gitu. Gitu. Di situ bisa kita pilih ya teman-teman ya. Setelah itu ketika kita pilih ada pilihannya tambah sumber. Nah, di situ nanti kita tinggal masukkan aja pilih bahan baku yang digunakan dan tentukan jumlahnya gitu. Contohnya nih ya teman-teman ya. Ada kopi jumlahnya itu 10 gram gitu. Harga modalnya tertulis kan karena kita ketika masukkan di inventory itu sudah masuk harga modal sama harga jual ya teman-teman. Jadi secara otomatis ini akan mengikuti dari teman-teman yang masukkan di bahan baku tadi kayak gitu. Terus udah itu nanti di bawahnya ada tambah sumber. Nah, nanti tambah sumber itu kita pilih teman-teman. Sumbernya jadinya apa kayak gitu kan. Tambah hasilnya, sorry. Jadi tambah hasilnya itu nanti hasilnya jadi apa gitu. Dari jadi kopi dan susu ini jadinya apa kayak gitu. Nah, di bawah itu akan ada munculnya stok hasilnya. Contohnya kayak di bawah tertulis itu jadinya kopi gitu dengan jumlah 10 gram, harganya 6.000, totalnya 60.000 seperti itu. Next.
Nah, selanjutnya di sini teman-teman, setelah itu kan kita sudah lihat ada stok hasil. Nah, di bawah itu ada tulisan catatan. Tambahkan catatan jika dirasa perlu. Kalau memang ada mau dicatat untuk diinfoin ke beberapa karyawannya itu bisa gitu. Nah, di bawahnya lagi ada tertulis itu simpan template. Jadi kalau merasa bahwa ini nanti mau dibikinin lagi untuk dibuat produksi stok, berarti harus disimpan supaya nggak diulang-ulang lagi gitu. Terus udah itu dibikinlah nama templatenya gitu. Mungkin kayak kita tulis aja template produksi kopi. Setelah itu ada pengaturan tambah produksi stok. Di sini ada tulisan ada dua pilihan ya teman-teman ya. Tentukan bagaimana produksi stok mempengaruhi perhitungan stok gitu. Jadi ada yang paling pertama izinkan perubahan ketika produksi stok gitu. Jadi kalau dicentang berarti secara otomatis dia mengizinkan. Terus yang kedua itu ada otomatis hitung stok sumber dan stok hasil. Jadi ketika dicentang itu dia akan otomatis menghitung stok sumber dan stok hasilnya gitu. Setelah yang itu barulah kita klik simpan. Seperti itu teman-teman. Next. Nah, jika berhasil, dashboard akan mengarah ke halaman sebelumnya yang di mana tertulis di situ gambaran yang tadi ya adalah produksi stok, daftar produksi stok gitu teman-teman ya. Jadi di situ udah muncul, contohnya ini tadi yang kita udah bikin pada tanggal 12 Agustus, kopi gula susu, jadinya itu kopi susu hasilnya ya teman-teman ya, gitu. Dan itu di situ kita bisa lihat, gitu. Next. Nah, di sini kalau kita lihat lagi nih, selain itu semua catatan produksi stok yang disimpan sebagai template bisa dilihat di menu itu kita tinggal masuk di produksi stok, terus kelola stok, terus pilih produksi stok, terus pilih template produksi stok. Nih, ini kan udah dilihat nih teman-teman di gambar di atas gitu. Jadi, kita juga bisa melakukan pencarian berdasarkan nama produk yang kita udah buat kayak gitu. Nah, di bawahnya ini ada detail semua template yang pernah dibuat sebelumnya lengkap dengan keterangan stok sumber, hasil, dan outlet mana gitu. Terus yang di bawah itu ada tulisan gambar kayak pena gitu. Klik untuk melihat detail template. Jadi kayak seperti kita bisa melihat detail template-nya itu gimana. Seperti gitu teman-teman. Next. Nah, setelah klik tambah template produksi stok, nah di sini kita isikan semua keterangan yang dibutuhkan, lalu klik simpan. Contohnya kayak gini, kita langsung tulis aja seperti biasa kayak tadi. Kita pilih daftar outletnya, tentukan outlet nama, template, dan pengaturan perubahan. Setelah itu kita masuk yang ke bawahnya, atur jenis stok sumber dan jumlah yang digunakan untuk produksi. Contohnya kayak kopi yang tadi susu, jadinya kan kopi susu gitu kan. Nah, di bawah itu ada stok hasil, atur jenis, jumlah stok, dan hasilnya. Seperti gitu. Next. Nah, ini ada video yang teman-teman bisa lihat caranya untuk melakukan produksi stok. Karena simpel banget sih memang teman-teman untuk melakukan produksi stok ini. Silahkan untuk di-play videonya. Oke, kayaknya suaranya nggak ada. Kita ulang aja sambil dijelasin mungkin videonya ya. Nah, teman-teman ini caranya gampang banget ya sebenarnya. Kayak kita buat produksi stok itu sebenarnya simple banget. Pertama masuk di dashboard ya teman-teman ya. Setelah itu masuk ke inventory, pilih kelola stok, pilih produksi stok, terus daftar produksi stoknya. Setelah itu klik tambah produksi stoknya.
Setelah itu pilih outlet yang mau dibikinin produksi stok tersebut. Contohnya nih kita pilih Raja Rasa, terus nomor produksi stoknya langsung muncul, terus buat data baru, klik buat data baru. Is freeze. Ya oke, udah. Terus udah itu nanti ada tambah sumber teman-teman kita pilih. Contohnya ini kopi, kita simpan, terus kita masukkan jumlahnya berapa gitu, berapa jumlah kopi yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil. Contohnya ini kita pilih satu Aceh Gayo Arabica gitu. Gitu. Oh ternyata 1 kilogram itu membutuhkan satu hasil Aceh Gayo Arabica 1 pieces gitu. Kopi pahit catatannya kita tulis. Terus kita simpan, kita bikin template-nya kita tulis ya kopi baru gitu. Kita simpan, kita lanjutkan. Nah, sudah itu dia langsung kembali ke daftar produksi stok, teman-teman. Nah, di sini muncul yang sudah kita bikin tadi, gitu, teman-teman. Jadi, sesimpel itu, teman-teman, cara buatnya. Jadi, eh, nanti kita juga lebih gampang untuk men-tracking stok-stok bahan baku kita, gitu. Jadi, nggak boncos juga kalau belinya terlalu banyak, gitu. Jadi, ketika kita buat produksi stok, itu akan memudahkan kita sih, teman-teman, untuk menjadi bisa men-tracking inventory kita, stoknya kita itu gimana kayak gitu. Oke, sampai di sini tentang produksi stok. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau ditanya. Silahkan, kita bisa open Q&A, silahkan. Tadi ada yang bertanya sih, Kak, kalau untuk salon juga bisa ya? Oke, Eh, oh udah ya, udah selesai ya oh ya, pemaparan udah. materinya ya Kak Kasbar ya. Jadi seperti itu teman-teman, udah lengkap sekali yang disampaikan Kak Kasbar. Mungkin langsung ada pertanyaan pertama tadi dari kolom Q&A ya Kak. Kalau untuk salon juga bisa ya. Gimana tuh Kak Kasbar kalau misalnya bisnis salon, apakah memerlukan fitur produksi stok atau mungkin ada fitur yang rekomendasinya lainnya untuk salon ini? Sebenarnya kalau produksi stok di salon sebenarnya juga bisa juga ya. Contohnya mungkin kayak kita bikin satu buah mungkin kayak seperti bleaching kali ya, mungkin ya. Kayak bleaching rambut warna ini itu dicampur dari apa kayak bahan baku yang mana kayak gitu itu bisa sebenarnya. Kayak gitu juga bisa. Tapi kalau yang cocok banget untuk salon itu sudah pasti fitur jasa ya. Karena di fitur jasa itu ketika di POS kita juga bisa secara otomatis bisa kayak men-tracking contohnya customer datang terus bisa dilayani oleh siapa kayak gitu. Itu kan secara otomatis fitur komisi juga kan dipakai gitu kan. Jadi setiap terapis yang melayani itu pasti secara otomatis tercatat sebagai orang yang menerima komisi komisi dari produk yang dijual tersebut kayak gitu. Jadi memudahkan si owner untuk tanpa harus lagi memikir kayak kamu tadi itu dapatnya berapa kliennya kayak gitu. Jadi lebih mudah kayak gitu. Terus sudah pasti dengan memakai fitur jasa juga itu secara otomatis kita akan bisa melakukan kayak proses. Jadi ketika orang tanya nih dia tinggal masih lama nggak? Oh itu udah diproses kok kayak gitu. Jadi ada bisa diklik proses dan juga bisa diklik untuk selesai kayak gitu. Jadi secara otomatis itu akan memudahkan si pelaku wirausaha untuk menjalankan usahanya mereka jadi jauh lebih profesional seperti gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Kak siapa tadi? Nggak ada namanya sih, cuman step doang ya. Jadi mudah-mudahan bisnis salonnya bisa terbantu dengan fitur jasa itu. Oke, lalu di bawahnya ada Kak Sandy nih. Saat memproduksi dengan template, jika bahan baku utama habis, apakah bisa mengganti dengan bahan baku yang lain yang tersedia? Misal jika gula pasir habis diganti dengan brown sugar, atau harus mengedit template-nya dulu? Gimana tuh, Mas Kasbar? Dua-duanya bisa kok, dua-duanya bisa. Jadi kalau umpamanya kalau produksi stok apa kayak ada satu yang habis terus mau diganti itu bisa gitu. Jadi kita tinggal edit aja template-nya.
gitu. Tapi kalau mau buat data baru juga itu juga bisa kayak gitu. Jadi lebih simpel lah gitu. Jadi tidak diribatkan lah untuk pelaku wirausaha karena kan sistem ada itu untuk memudahkan kalian gitu. Jadi bukan untuk menyusahkan seperti itu. Ya, jadi simpelnya bisa langsung diedit atau kalau mau bikin template bela juga bisa, begitu ya. Bisa, iya benar. Mudah-mudahan menjawab ya Kak Sandi ya. Lalu ini ada pertanyaan yang masuk secara pribadi ke saya dari Kak Mega dari Surabaya. Jika bahan baku ada kasnya, Sorry, suaranya hilang-hilang. Kayak oh, jaringan aku ya. cek, sudah Oh ada ya kas? udah. Oke, ini pertanyaan dari Kak Mega dari Surabaya. Jika bahan baku menipis, apakah nanti ada notifikasi? Gimana tuh, Kak? Iya ada, benar, ada. Nanti ketika kita masukkan di inventory untuk itu kan ada bisa tracking untuk kayak minimum pemberitahuan stoknya itu berapa supaya dia akan ada muncul ketika kita buka inventory atau kita buka produksi stok itu akan muncul beberapa tanda merah gitu di setiap stoknya untuk bisa men-tracking bahwa produksi bahwa stok ini atau bahan baku ini tuh sebenarnya sudah menipis seperti itu. Oke, jadi tenang saja Kak Mega. Jadi kalau mau habis udah ada notifikasinya, nggak akan Iya, benar banget. kehabisan. Tahu-tahu nanti takutnya pas lagi rame-ramenya kehabisan, belum ada restock kan. Iya, Bisa bahaya. Itulah iya. fungsinya dari eh, digitalisasi ya, digitalisasi Iya, bisnis. benar banget Kak, gitu. Benar banget Kak Adit. Jadi sebenarnya dengan memakai digitalisasi sistem itu memudahkan para pelaku wirausaha untuk bisa men-tracking gitu. Jadi semua yang mereka lakuin, mereka catat di semua sistem mereka dijadikan digitalisasi itu akan memudahkan mereka tanpa harus lagi mencatat secara manual gitu. Jadi dengan seperti itu dengan ada datanya secara otomatis juga akan pasti membuat si owner atau si pelaku wirausaha itu tidak bingung gitu karena datanya sudah ada tercatat jelas seperti itu. Jadi jauh lebih akurat seperti tadi kembali lagi saat pertama kita sebutkan bahwa fungsinya itu kan untuk lebih akurat analisis dan juga keuntungannya jauh lebih banyak gitu seperti itu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Kak Mega dari Surabaya. Ini satu lagi yang baru masuk. Kak Surya dari Bandung nih. Apakah bisa menambahkan tanggal kadaluarsa pada stok yang diproduksi? Gimana tuh Kak Kasbar? Oh, berarti dia memakai batch number kalau kayak gitu ya. Itu batch number kayak gitu. Karena kalau untuk diproduksi stok itu dia nggak ada fitur kadaluarsa ya. Tapi kalau kita ada fitur yang namanya batch number yang bisa men-tracking stok itu kapan tanggal kadaluarsanya kayak gitu. Itu ada di fitur batch number gitu. Jadi kayak seperti mungkin kayak frozen food dan sebagainya itu kalau sudah kadaluarsa itu bisa dibikinin melalui fitur batch number seperti itu. Oke, jadi untuk menandai produk yang kadaluarsa bisa pakai fitur batch number ya Kak Surya ya. Jadi tetap Iya, ada fiturnya. Mungkin tidak ada di produksi stok, produksi stok. tapi tetap ada di fitur inventory ya Kak ya. Iya, benar-benar di inventory. Nanti ketika kita bikin produk, kita aktifin dulu batch number-nya. Nanti ketika kita terima produknya, itu kita bisa atur kapan tanggal kadaluarsanya. Sudah pasti of course kita melihat dari produk tersebut ya, kapan tanggal kadaluarsanya. Mungkin kayak dari obat, kita lihat tanggal kadaluarsanya obatnya dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Terus begitupun juga kayak makanan, mungkin kayak frozen food dan sebagainya seperti itu. Oke, jadi untuk yang ada tanggal kadaluarsanya bisa pakai fitur batch number. Jadi nanti produk-produk yang sudah mau kadaluarsa bisa didahulukan. Karena biasanya kan ada kita stok Benar, ada benar, produk benar. yang Benar sudah banget. paling dekat kadaluarsa begitu. Lalu ini ada Kak Ari nih dari Banyuwangi. Perhitungan HPP di Majo itu seperti apa ya? Gimana tuh Kak Kasbar? Sebenarnya kalau perhitungan HPP-nya di Majo itu sebenarnya kurang lebih dia yang paling pertama adalah dia akan melihat ya dari harga modalnya dengan dihitung dari jumlah
harga modal, itu kan harga modalnya akan dihitung kan teman-teman gitu. Jadi kurang lebih kayak dia seperti bahasa gimana ya? Kalau secara otomatis dia melihat dari harga modal sama kalau memang dia pakai di produksi stok berarti dia menghitung bahan bakunya ya teman-teman ya, ada berapa dari bahan baku dan sebagainya. Terus dilihatlah ketika kita jual itu berarti dicocokkan dengan harga modal yang sesuai yang kita sudah tulis seperti gitu. Yang kita sudah put di harga modal seperti itu. Oke, jadi seperti itu menghitung HPP-nya ya teman-teman, dan jangan khawatir nanti di Maju akan lengkap sekali untuk laporan Iya keuangan benar dan lain benar benar. sebagainya. Jadi Ada kok. Ada semua nanti lengkap kayak seperti neraca gitu, bahkan kayak seperti biaya bulanan yang rutin yang harus dikeluarin itu juga ada kok di akuntansinya Majo lengkap. yes, ada tagihan rutin, ada hutang, piutang, itu lengkap laporannya teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir jika menggunakan Maju, pasti semua laporan akan tersedia dengan rapi. Oke, lalu ini Kak Amin nih, apakah Maju sudah punya sistem gudang? Gimana tuh Kak Kasban? Oh, sistem gudang sudah pasti kita bisa pakai dengan satu outlet sebenarnya karena kan kalau dia pakai gudang sendiri ini tergantung ya kalau dia mau membedain stoknya kayak gitu. Kalau dia mau membedain stoknya berarti secara otomatis dia harus mempunyai satu akun lagi yang khusus gudang kayak gitu. Jadi satu akun yang dipakai untuk tokonya, satu akunnya lagi yang dipakai khusus gudang. Jadi dia memakai dua outlet tapi diganti satu outletnya itu memakai nama gudang seperti gitu. Sebenarnya jujur aja kemarin itu aku dapet kita dapat customer yang pengen satu gudangnya itu dijadiin satu outlet aja. Nah kemarin itu kita bikin pakai produksi stok ini teman-teman kayak gitu. Jadi produksi stok itu kita ganti jadi nama produksi stok awalnya. Jadi contohnya ini kerupuk nih. Terus ketika jadi hasil itu jadinya kerupuk udang atas nama outletnya kayak gitu. Jadi itu sebenarnya itu bisa juga dipakai atau diakilin seperti gitu. Tapi kalau mau lebih simple dan lebih pas fiturnya itu berarti harus memakai dua akun atau memakai multi outlet dengan satunya memakai multi outlet dari gudang tersebut kayak gitu. Jadi ketika mutasi antar outlet itu bisa langsung seperti itu. Oke, jadi tadi udah dijelasin ada dua cara ya, ada yang cara simple atau yang ngakalin ya Kak Kasbar Iya ya. benar 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 benar. Kalau ngakalin bisa pakai di produksi stok. Jadi kayak kita ngambil produksi stoknya dari outlet gudang, terus ketika jadi itu dijadiin dari bahan stok hasilnya itu jadi dari stok hasil di toko tersebut. Jadi kita kasih dalam kurung nama si outlet tersebut gitu. Itu bisa seperti gitu. Tapi itu kalau mau memang mau yang lebih agak sedikit lumayan ribet gitu kan. Tapi tidak ribet juga. Tapi kalau mau lebih simple banget ya berarti memakai dua akun. Terus sudah itu nanti tinggal menggunakan fitur yang namanya mutasi antar outlet kayak gitu. Jadi aman dan sudah tercatat secara rapih gitu. Oke, lalu kita beralih ke kolom chat lagi. Ini dari Kak Evi Junior. Kalau undang trainer khusus untuk training mengenai inventory ini teknisnya gimana ya? Gimana tuh Kak Kasbar nih kalau mau nanya-nanya nih? Kalau boleh tahu Kak Se- Evi boleh di itu ya, di put juga lokasinya di mana ya biar Iya iya. Sebenarnya kalau inventory ya sebenarnya kalau di bagian inventory ini kan sebenarnya nanti apapun sebenarnya pertanyaan tentang fitur-fitur di Majo sudah pasti para Majo yang udah wirausaha yang udah berlangganan di Majo kan pasti udah berhubungan sama sales sebelumnya. Nanti bisa dihubungin dulu sama salesnya, nanti bisa minta tolong untuk diaturkan jadwal supaya bisa ketemu sama tim trainer atau tim teknisi dari Majo yang ada di tempatnya para pelaku wirausaha tersebut. Jadi nanti mungkin kalau memang trainernya nggak ada di lokasi tersebut, mungkin bisa dibantu secara online, mungkin secara lewat Zoom atau Gmeet, nanti dijelaskan
menjelaskan secara personal tentang bagaimana fitur-fitur itu tersebut. Tapi sebenarnya pada dasarnya teman-teman bisa juga langsung menghubungi sales tersebut untuk dijelasin masalah fitur yang khusus dari situ gitu, masa khusus dari yang dibutuhkan. Contohnya kayak mungkin di bagian inventory ya, sudah pasti salesnya itu akan bantu menjelaskan tentang fitur inventory tersebut, fungsi dan manfaatnya dan bagaimana cara menggunakannya seperti itu. Kak Evi, kayak gitu. Oh, Oke. kalau Jakarta Timur. Nanti hubungin salesnya aja kok gitu. Nanti diatur jadwalnya supaya bisa di-training secara khusus gitu. Nanti bisa Iya, hubungin langsung salesnya. pasti juga ada kok yang bisa langsung meluncur kalau di Jakarta Timur kan ada kita di Jakarta juga ada kantornya juga. Dan kalau mau lebih simpel biasanya Kak Evi itu di dashboard di setiap menu itu ada yang namanya tooltips, ada tanda tanya di kolom kuning di atasnya itu bisa ada panduannya, ada panduan teks dan video, bisa diklik di sana, bisa tahu juga. Dan kalau mau eh, yang lebih lengkap lagi ada di YouTube ya, di YouTube-nya Majo itu ada halaman khusus panduan. Jadi bisa dilihat di situ ada berbagai macam panduan mulai dari inventory, penjualan dan lain sebagainya. Bisa dilihat di situ juga kalau mau lebih cepat lagi ya. Oke, kita beralih di pertanyaannya masuk secara pribadi lagi ke saya. Em, dari Kak Dayat nih dari Probolinggo. Saya sudah coba untuk catat produksi stok, tapi jumlah stoknya tidak bertambah. Kira-kira masalahnya di mana ya? Gimana tuh Kak? Kasih tahu. Biasa kalau seperti gitu itu tergantung ya. Biasa kan ada permasalahan yang namanya sistem ya. Pasti kita akan selalu yang namanya dapatnya bugs dan sebagainya itu pasti akan ada gitu. Karena namanya sistem ya gitu. Tapi yang paling pertama mungkin itu hanya masalah dari perangkat. Biasa saja dari perangkat. Mungkin di-refresh dulu perangkatnya. Mungkin bisa dihapus data perangkatnya seperti itu. Atau di-log out dulu akunnya karena tenang aja ya. Jadi eh, akunnya sama datanya itu nggak akan hilang karena semua tersimpan datanya itu tersimpan di cloud ya. Jadi secara secara umum pasti aman gitu. Secara pasti fixnya itu sudah pasti aman. Jadi coba dulu dihapus data di perangkatnya, sudah itu coba di login kembali dan coba di refresh kembali. Dan jangan lupa untuk disinkronisasi. Nah, ketika sinkronisasi pilihnya yang hard atau yang pakai otoritas dari si PIC atau si owner. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Terus jangan lupa untuk memastikan kalau itu ya update terus ya aplikasinya karena itu juga berpengaruh juga. Oke, Iya, benar. di kolom chat ada yang nanya nih Kak, boleh nggak nanya tentang Kris itu masuk ke bank apa atau hanya bisa BRI? Kak Ana nih, boleh dijawab nggak Kak Kasbar? Oke, jadi sebenarnya krisnya kita itu ada kris yang memakai yang disediain oleh Majo yaitu Majo Pay gitu. Jadi Majo Pay itu adalah kris yang dimana itu disediain oleh Majo gitu. Sedangkan kalau untuk memakai bank berarti secara otomatis pelaku wirausaha owner atau PIC itu harus pasti berhubungan sama banknya ya gitu. Contohnya kalau mau ke bank BRI bisa langsung ke bank BRI. Bank BCA bisa langsung ke Bank BCA, Bank BNI bisa langsung ke Bank BNI. Karena kalau kris yang dikeluarkan dari bank itu akan keluar dari si print out dari si edisi tersebut gitu. Jadi kalau dari Bank BRI berarti dia keluar dari Bank BRI, kalau dari BNI berarti keluar dari print Bank BNI. Sedangkan kalau dari krisnya kita itu muncul langsung di layarnya kita gitu. Jadi secara otomatis harganya juga tercatat sebagai seperti itu. Kayak gitu, teman-teman. Jadi bukan Maju Pay-nya kita itu bukan bekerja sama sama bank gitu, tapi bisa di-scan sama semua bank gitu, semua platform. Contohnya mungkin kayak dia mau scan lewat OVO, lewat Gojek, lewat Dana, GoPay lewat Dana, terus lewat bank itu bisa gitu. Karena kita ada yang namanya fitur Maju Pay yang dimana si customer bisa langsung membayar lewat Maju Pay tersebut dengan menggunakan kris gitu. Jadi dia masuknya nanti di Maju Pay-nya teman-teman di owner itu nanti masuk uangnya itu 1 hari setelah masuk setelah masa kerja gitu 1 hari masa kerja gitu. Jadi contohnya kalau dia hari ini di Jumat berarti 1 harinya berarti mungkin di Senin ya masa kerja karena weekend kan nggak kerja contohnya kayak gitu. Kalau memang dia masuknya di Senin berarti masuknya di Selasa kayak gitu. Terjadi transaksi di Senin berarti masuknya di hari Selasa seperti itu.
Kurang lebih seperti gitu Kak Ana. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Kak Ana ya. Nanti masuknya ke rekening Mejopay-nya juga tergantung itu sih kan kita waktu mengajukan kris kita juga bisa memilih masuk ke rekening mana. Jadi kan ada beberapa rekening yang bisa kita daftarkan di Iya Desa benar. Majo. Nanti kita bisa ada Benar. opsi untuk memilih yang mana. Dan itu banknya kayaknya bebas sih, nggak cuma BRI. Gitu ya Kak Kasbar ya. Iya benar benar Oke, benar. mudah-mudahan menjawab ya Kak Ana ya. Dan sekarang juga kris maju semakin canggih, nggak cuma ada kris dinamis, juga ada statis. Loh, kok saya jadi promo ya? Oke, lanjut. Saya cek dulu apakah ada pertanyaan masuk ke saya. Oh, ada lagi masuk pertanyaan Jabri ke saya dari Galih di Blitar. Untuk fitur batch number tadi harus langganan paket apa ya? Mungkin bisa dijawab Kak Kasbar. Batch number Prime. Oke, jadi Prime. teman-teman Kak Galih yang belum pakai Prime bisa itu ya di-upgrade dulu langganannya di Prime karena nggak cuma batch number, akan banyak lagi fitur yang bisa dinikmati di Prime ya Kak Kasbar ya. Banyak banyak banget kok. Ya, Banyak banyak jadi banget kok di Prime. nggak akan misal, jadi bisnisnya juga akan semakin terbantu dengan Prime. Jadi nggak usah ragu-ragu, boleh langsung hubungi sales yang terdekat. Iya Apalagi di benar Blitar, banget. dekat sama Malang nih. Iya. Oke, buat teman-teman semua juga kalau mau langganan bisa langsung hubungi sales, atau kalau yang masih pakai starter bisa naik ke advance, nanti juga bisa naik lagi ke Prime karena akan ada fitur-fitur yang sangat membantu bisnis Anda begitu. Lalu ada satu lagi nih kayaknya Kak Kasbar nih yang nanya. Oke, ini ada di kolom chat ada pertanyaan lagi. Kak, mau nanya di luar topik, di Majo bisa program membership untuk customer nggak? Gimana tuh Kak Bisa, Kasbar? bisa. Ya, nanti namanya daftar apa pelanggan harga spesial, grup harga spesial gitu. Jadi di beberapa member-member itu dalam kita buatkan grup itu akan mendapatkan harga spesial secara khusus gitu. Jadi kayak membership ya, kalau contohnya kita bikin ya. Kalau kayak seperti mungkin member klub sepak bola mungkin karena teman-temannya orang sepak bola semua. Jadi ketika dia datang tinggal ditanya namanya, contohnya siapa namanya nih? Oh Kasbar. Ketika dimasukkan diklik nama Kasbar secara otomatis dia akan mendapatkan harga spesial dari grup harga spesial tersebut. Seperti gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Ini juga bisa untuk memanjakan customer ya teman-teman. Selain eh, program membership juga ada eh, promo-promo menarik yang bisa Iya benar, dijalankan benar, untuk benar banget. customer. Heeh. Dan ini Banyak untuk kok. Kalau paket untuk apa, promo Kak lengkap. Kasbar? Semua paket kah? Iya, semua paket kalau itu Nah, ini ada. semua paket udah bisa. Jadi dari mulai starter udah bisa. Jadi bisa Iya, langsung diaplikasikan gitu. Atau kalau kurang puas bisa naik ke advance atau prime. iya. Apalagi prime plus ya. Prime Itu Plus ya. Oh, sudah luar jago biasa. dia. Ya, sudah jago kalau Prime Plus. Semakin besar kan semakin besar usahanya juga kan. Gitu. Jadi semakin banyak apa operasional yang harus dijalankan dengan rapi gitu kan. Oke. Ini ngomongin dengan teman-teman yang kebanyakan tadi di F&B ya. Untuk teman-teman F&B itu kalau langganan prime itu keuntungannya apa aja sih, Kak Kasbar? Kalau yang paling pertama satu dia ada mode otomasi ya, yang dimana satu dia sudah bisa kitchen display, yang dimana contohnya nih kayak saya contohnya nih customer datang beli terus datang beli di satu resto gitu, terus saya pesan contohnya satu nasi ayam, terus si kasir memproses. Ketika dia memproses, si kitchen itu bisa langsung menerima secara langsung tanpa harus dibawain nota atau dibawain print kayak gitu kan, atau diinfoin kah kayak gitu dia langsung bisa. Dan si bagusnya lagi nih si kitchen di kitchen ini itu bisa langsung melakukan proses. Jadi ketika melakukan proses si customer langsung tahu oh ternyata pesanan saya nomor 72 itu sudah diproses kayak gitu. Nah setelah sudah diproses si kitchen lihat oh ini udah selesai terus mau diantarin gitu, itu tulis selesai gitu, menunggu. Jadi secara otomatis manfaat dengan pelayanan yang ada di resto tersebut. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Saya yang tadinya nanya ya, mudah-mudahan teman-teman juga bisa langsung itu ya kebayang ya. Jadi teman-teman walaupun masih punya resto yang sederhana, tapi udah bisa memberikan treatment kepada pelanggan kayak di McD ya, Kak Kasbar ya. Jadi Iya bisa benar benar tahu benar benar.
antriannya kenapa, bahkan bisa sampai kalau nggak salah ada scan barcode di meja ya untuk menunya. Iya, benar-benar ada, gitu. Ada yang namanya web store yang di mana teman-teman bisa, mengorder langsung lewat, barcode di situ, jadi dia bisa langsung secara otomatis masuk di, kasirnya, kayak gitu. Jadi di kasirnya langsung bisa, melihat pesanan yang masuk tanpa harus kita datang lagi menanya-nanya, kasir, tapi langsung bisa dimasukkan di beberapa, menu yang sudah ada tersedia dari, websitenya dari si merchant tersebut, kayak gitu. Oke, jadi cukup dengan langganan Maju, bisnis teman-teman bisa secanggih itu ya nanti ya. Jadi bisa ada self order namanya. Oke, lalu ini masih Iya. Kak Evi nih yang nanya. Em, oh, udah kok hilang pertanyaannya tadi. Oke, kita lanjut ke satunya Kak. Untuk salon, misal pembelian cat rambut itu juga bisa. Ini mungkin Bisa varian bisa. ya. Heeh, jadi sebenarnya juga bisa dibikinin sih kayak seperti, di varian itu kan kalau kita pilih kan misalnya contohnya mungkin, bleaching ya, mungkin bleaching warna apa kayak gitu kan. Jadi itu kita bisa bleaching plus, sebenarnya tergantung juga kalau pemilihan cat rambutnya itu dalam bentuk apa kayak gitu. Tergantung juga sih nih Kak Kak siapa sih namanya? Jadi dia maksudnya ini, lebih ke mana gitu, kalau memang kalau dia pakai ekstra, berarti bisa pakaian fitur ekstra. Kalau memang dia mau lebih ke, pilihannya, itu berarti bisa dipilihkan varian, kayak gitu. Jadi varian itu contohnya kayak diklik satu produk kayaknya, cat rambut bleaching, ya itu ada pilihannya warna apa gitu kan. Itu mungkin bisa kayak gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Kak ya. Dan Majo Prime juga ada itu ya, khusus buat segmen kecantikan dan salon ya kalau nggak salah Kak Kasbar ya. Iya benar benar, ada Prime Beauty namanya. Nah, itu bisa dimaksimalkan. Kalau mau tahu lebih banyak bisa langsung ke websitenya Majo. Itu ada fitur-fitur apa aja yang menjadi unggulan. Jadi teman-teman bisa langsung eh, pakai produk layanan namanya. Itu kayak booking time, lalu juga eh, komisi untuk si yang menjalankan treatmentnya itu juga ada. Jadi bisa langsung secanggih itu kalau pakai Majo. Oke, tadi Kak Evi kayaknya nanya lagi kalau membership itu gimana, bisa dilihat di tutorial kita di YouTube, namanya tambah pelanggan kalau nggak salah ya Kak Kasbar ya menunya ya. Iya benar-benar tambah pelanggan gitu. Nanti Nah, tambah dibikinkan pelanggan. daftar harga grup spesial Oh ya, tambah gitu. grup pelanggan kalau nggak salah ya. Nah, itu pelanggannya didaftarkan dulu, lalu dibikinkan grup daftar daftar grup spesial pelanggan ya. Grup pelanggan spesial. Nanti bisa eh, dilihat di situ tutorialnya. Oke, mungkin saya lihat apakah ada pertanyaan lagi. Oke, ini dari Kak Dani. Apa ada jumlah maksimal stok barang yang bisa diupload di Majo? Gimana tuh Kak Kasbar? Setahu saya sih sampai saat ini, kurang lebih ya kalau nggak salah ya, itu sekitar, eee, produk yang bisa diupload itu kalau nggak salah 7 ribuan. 7 ribu kalau nggak salah 7 ribu sampai 8 ribuan kayak gitu. Itu bisa diupload kayak gitu kalau nggak salah ya, gitu. Oke, jadi mungkin teman-teman yang punya retail yang banyak barang masih bisa lah. Sekitar 7.000 udah banyak banget lah itu. Jadi Oh kayaknya banyak banget itu kalau 7 ribu. cukup untuk Kayaknya memenuhi kebutuhan dijual-jual teman-teman ya. seisi dunia kayaknya dijual ya Iya, 7 ribu. itu bukan jumlah produknya ya teman-teman. Jadi varian produknya bisa sampai 7.000 ya Kak Kasbar ya. Oh kalau varian bisa sampai 20 kalau fitur varian. Enggak, Jadi maksudnya kalau fitur jenis varian. produknya. Oh kalau jenis produknya ya bisa sampai 7 ribu. Jadi Nah, 7 ribu produk gitu. Jadi kayak kita bisa jual seisi dunia kayak gitu ya. iya, untuk jumlahnya bisa banyak banget, tapi untuk tipe produknya bisa sampai 7.000. Itu teman-teman walaupun punya bengkel selengkap apapun, kayaknya semua barang bisa masuk deh. Itu. Iya benar-benar bisa kok. Nah, Sampai saat mungkin ini sih kita nggak pernah ada kendala ya untuk input produk ya. Sampai saat ini nggak pernah ada kendala untuk nginput produknya itu berapapun tetap maksimal kayak gitu.
Oke, mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir Kak Kasbar ya. Untuk sistem membership tadi, apa bisa dibuat ada levelnya? Misalnya pelanggan yang belanja makin banyak dapat potongan harga makin besar. Ini dari Pak Lukito di Semarang. Gimana tuh Kak Kasbar tuh? Oh, jadi sebenarnya berarti itu jadi promo ya. Jadi promo dengan maksimal pembelajaran seperti itu, si customer bisa mendapatkan diskon seperti itu, seperti syarat yang sudah ditentukan gitu. Itu juga sebenarnya bisa dibikinin dengan seperti itu. Jadi ketika dia membeli dengan di atas 300.000, dia akan mendapatkan secara otomatis diskon, harganya mungkin diskonnya sekitar 10%, kalau di bawah 300.000 mungkin hanya 5%. Itu juga bisa seperti gitu. Nah, kalau itu kan sudah pasti kita nanti settingnya di bagian promo gitu, teman-teman. Promo, nanti kita setting, nanti kita tinggal setting aja dia mau dimasukkan ke daftar grup pelanggan atau enggak, gitu. Daftar grup harga spesial atau enggak, kayak gitu. Oke, jadi itu untuk fitur pelanggan ya teman-teman. Fitur promo lah kalau untuk Iya, benar-benar potongan nanti harga ada di fitur promo. bisa di setting di situ. Siap. Oke. Sekali lagi saya mau ingetin teman-teman, jadi teman-teman juga bisa berpotensi mendapatkan hadiah ya untuk yang mengikuti kelas maju sore ini. Caranya gampang banget, silakan boleh di-share keseruan sore hari ini di Instagram story-nya teman masing-masing ya, teman-teman masing-masing. Jadi nanti bisa di-tag di @serudimajo dan @majo.indonesia. Jadi teman-teman yang terpilih nanti akan dihubungi admin dan akan mendapatkan berupa saldo e-wallet. Begitu. Jadi oke, mungkin nggak kerasa udah 1 jam ya Mas Kasbar ya kita ngobrol. Iya, benar ya. Ini Nggak mudah-mudahan kerasa jatuh. teman-teman Udah mau buka di sini. oh udah mau buka ya. Di sini Iya. masih jam-jam kita lihat kecoa kayak kurma di sini. Oh iya, iya. Jadi kita Jam-jam rawan ya. Udah nggak bisa wartakjil kita kalau kayak gitu. ya. Oke. Jadi boleh Kak Kasbar kalau ada closing statement untuk teman-teman bisa disampaikan biar teman-teman lebih semangat khususnya kalau yang mau mendigitalisasi bisnisnya terutama di inventory ya. Oke, jadi pesan aku sih yang paling pertama satu ya teman-teman ya. Jadi digitalisasi itu dibuat untuk mempermudah, itu yang paling paling pertama. Jadi mempermudah supaya kita jauh lebih praktis gitu kan. Dan kita tahu bahwa sekarang perkembangannya teknologi zaman kita tahu banget bahwa sangat berubah cepat banget ya. Apalagi kita tahu sekarang sudah banyak kayak AI dan sebagainya. Jadi secara otomatis kita sebagai pelaku usaha juga harus cepat berubah dan lebih cepat mengikuti gitu. Karena dengan kita mengikuti secara otomatis kita nggak akan ketinggalan. Jadi dengan seperti itu kita lagi nggak ada alasan menyalahkan siapapun ketika usaha kita bangkrut atau usaha kita nggak jalan sesuai seperti yang kita inginkan gitu. Karena kita sudah melek sebenarnya perkembangan teknologi. Dengan memakai digitalisasi sistem itu akan memudahkan pelaku wirausaha untuk menjalankan bisnis mereka. Secara otomatis pasti juga akan mengurangi yang namanya minimum kerugian dan juga pasti akan lebih cepat men-tracking setiap perjalanan dari stok-stok mereka. Jadi mereka bisa tahu, bahkan bisa juga melihat laporan-laporan apa yang yang dilihat gitu, laporan kasir, laporan keuangan, laporan stok dan sebagainya itu bisa dilihat dengan memakai digitalisasi sistem seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, dan yang pasti teman-teman dengan mendigitalisasi bisnisnya juga biar nggak kalah saingan dengan kompetitor ya, karena yang pasti kompetitor juga akan berjuang untuk yang terbaik untuk bisnisnya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, karena kalau ketinggalan ya udah susah, karena eranya semakin berkembang dan kita juga harus mengikuti perkembangan era tersebut. Oke, terima kasih banyak Kak Kasbar ya atas penjelasannya luar Terima biasa. kasih, Kak Mudah-mudahan Adi. bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ada di sini, bermanfaat ya bermanfaat buat bisnisnya. Dan teman-teman di sini juga bisa bisnisnya juga bisa semakin berkembang dan anti boncos seperti yang dikasih tahu Kak Kasbar tadi ya. Mudah-mudahan untung terus lebih banyak Amin, cabang. amin, 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 amin. Dan jangan lupa ikut itu ya teman-teman meramaikan di Instagram story-nya teman masing-masing dan mudah-mudahan juga teman-teman yang mendapatkan hadiahnya. Dan terima kasih banyak yang udah hadir sore hari ini. Mudah-mudahan jangan lupa untuk ikut lagi ya di Jumat depan akan ada tema yang menarik lainnya yang pastinya juga bermanfaat bagi bisnisnya teman-teman. Begitu. Oke, saya Adit mewakili tim dari Majo undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa teman-teman yang menunaikan ibadah puasa.
Sampai jumpa. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel. Mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri.